Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh dimanapun berada. Ketemu lagi nih sama Aceh di channel Audio Cerita. Untuk menjawab rasa penasaran kawan Aceh di episode sebelumnya, gak usah lama-lama lagi. Mari kita langsung masuk ke ceritanya. Jam dinding rumah sakit itu menunjukkan pukul 5 sore. Itulah saat dimana hatiku mendapatkan sayatan yang begitu dalam. Aku harus kehilangan orang yang paling aku sayangi. Mama dinyatakan meninggal dunia. Jiwa dan ragaku runtuh. Lututku lemas. Aku tersungkur di lantai rumah sakit. Ingin sekali ku buat ini menjadi sebuah mimpi. Agar saat aku terbangun, Mama masih tetap hidup. Aku kembali tersadar saat kulihat atap yang berplafon putih itu. Kulihat wajah Mas Wiryo yang mencemaskanku. Dek Jum, Alhamdulillah ya Allah, adik sudah sadar. Mas, aku tadi mimpi Mama meninggal, Mas. Itu cuma mimpi kan, Mas? Mama masih dirawat di kamar tadi kan? Mas Wiryo menatapku tanpa berkata apapun. Mas, jawab Mas. Mama masih ada kan Mas? Baru kali ini aku meneriaki suamiku. Tenang sayang, istighfar dek. Jawab Mas. Mama di mana? Aku mau lihat Mama sekarang. Ku cengkram lengan baju Mas Wiryo. Aku berharap mendapatkan jawaban pasti dari bibirnya. Adik tenang dulu ya, istighfar. Adik ambil wudhu dulu. Setelah itu kita lihat Mama yo. Aku menangis layaknya anak kecil. Aku tak peduli sekencang apa suaraku. Aku masih belum ikhlas jika Mama benar-benar meninggalkanku. Suara mobil berdengung membuat orang-orang di desa kami penasaran dan keluar rumah. Mobil itulah yang membawa jenazah Mama menuju rumah. Aku dan Mas Wiryo juga berada di dalam mobil itu. Aku sudah tak bertenaga untuk merengek sekencang tadi. Tubuhku sudah lemas, pikiranku kosong. Pelukan Mas Wiryo seperti tidak ada gunanya. Saat kulihat wajah Mama hanya terpejam, aku masih tak percaya. Kemarin, Mama masih mengobrol bersamaku. Kemarin juga, masih kulihat senyum sejuknya di depan mataku. Aku tak tahu berapa kali aku terjatuh dan tak sadarkan diri. Aku seperti sudah tak ingin hidup. Mama adalah jiwaku. Mama yang telah berjasa membesarkanku. Aku kini seorang anak yatim piatu. Sudah sebulan pasca kepergian Mama, kondisiku tidak ada kemajuan. Aku malas melakukan apapun, bahkan untuk sekedar makan atau minum. Kulihat Mas Wiryo khawatir melihat kondisiku. Ia berkali-kali membujukku untuk makan. Aku hanya bisa makan sesuap atau 2 suap. Selebihnya aku tak mau. Aku merasa sudah tak bersemangat untuk hidup. Tiba-tiba, aku merasakan pusing kepala yang amat hebat. Kulihat sekeliling semuanya menjadi buram. Mas! Mas Wiryo! Kupanggil suamiku sekeras mungkin. Kulihat bayangan dirinya berlari dalam keadaan masih basah karena kupanggil ketika sedang mandi. Ada apa, Dek? Ya Allah, kaki adik bengkak. Pandanganku sudah tidak jelas melihat sekeliling. Bahkan, aku tidak bisa memperhatikan kakiku yang tiba-tiba mengalami pembengkakan. Mas, adik pusing banget, Mas. Kepala adik rasanya seperti mau pecah. Suaraku melemah. Tangan suamiku dengan sigap membopongku ke kamar.
Adik tiduran dulu ya. Setelah ini kita siap-siap ke bidan Fatimah. Kurasakan nyeri perut yang hebat di sebelah kanan atas. Rasanya seperti dililit tali kencang. Mas Wiryo membawaku dengan mengemudikan motornya menuju ke bidan terdekat sebagai upaya pertolongan pertama akan kondisiku. Sesampainya di sana, segera mungkin aku ditidurkan di atas ranjang. Bu bidan segera mengambil tensimeter untuk mengukur tekanan darahku. Santai saja, Bu. Alat itu direkatkan di lenganku. Terasa sedikit tekanan saat Bu bidan mengoperasikan alat itu. Kudengar samar-samar percakapan Mas Wiryo dan bidan Fatimah. Pak Wiryo, tekanan darah Ibu Jum tinggi sekali. Sistolnya sudah mencapai 180. Normalnya seharusnya di angka 120, Pak. Jadi, keadaan istri saya bagaimana, Bu bidan? Kalau dilihat dari gejalanya seperti kaki bengkak, penglihatan buram, sakit kepala hebat, dan nyeri perut, kemungkinan istri Bapak mengalami kehamilan preeklamsia, Pak. Apalagi tekanan darahnya tinggi. Saya sarankan segera ke dokter ahli untuk memastikannya, Pak. Apakah berbahaya, Bu? Saya hanya bidan biasa yang belum pernah menangani kehamilan seperti ini, Pak. Mohon maaf sekali, saya harus mengatakan kehamilan seperti ini sangat beresiko. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Bu? Pokoknya, setelah ini, Bapak segera periksakan Ibu ke dokter rumah sakit. Istri Bapak harus istirahat total, tidak boleh melakukan kegiatan yang berat dulu, yo. Harus diayem-ayemi supaya ndak banyak pikiran. Sejauh ini detak jantung janin Ibu Jo masih normal. Semoga istri Bapak segera pulih dan sehat. Terima kasih, Bu bidan. Insya Allah akan saya lakukan semua untuk kebaikan istri dan calon anak bayi saya. Usia kandunganku saat ini sudah mencapai 6 bulan. Kondisi traumaku pasca kehilangan mama kini sudah lebih baik. Aku sedikit bisa menerima keadaan. Mas Wiryo lah yang menjadi penyokongku dalam memberi semangat dan siraman rohani agar aku bisa ikhlas dan bangkit kembali. Aku makin menikmati kondisi kehamilanku. Rasa haru dan bahagia kian bertambah saat aku bisa merasakan gerak lincah calon bayiku. Berat badanku kian bertambah. Namun, akhir-akhir ini, wajah dan kakiku sering mengalami pembengkakan. Rasa pusing di kepala juga hilang dan timbul. Oleh karena itu, kami rutin memeriksakan kehamilanku yang beresiko ini ke dokter. Setiap hari, aku tidak melakukan pekerjaan rumah apapun demi menjaga kondisi kesehatanku. Setiap pagi sampai sore, akan ada asisten rumah tangga yang datang ke rumah untuk membantu mengerjakan pekerjaan rumah. Malam itu sudah menunjukkan pukul 7. Namun, Mas Wiryo belum juga pulang ke rumah. Rasa haus membuatku berjalan ke dapur untuk mengambil air minum. Ku ambil air 1 gelas penuh. Sengaja ku teguk air minum banyak-banyak untuk membuat janinku bergerak-gerak. Itulah caraku untuk memancingnya menendang perutku. Ada rasa haru dan lucu saat merasakan tendangannya. Namun, ada sesuatu yang aneh kali ini. Tidak ada gerakan apapun dari perutku. Meskipun sudah kuteguk air segelas penuh. Karena penasaran, kuteguk segelas air lagi. Lalu kusentil-sentil perutku. Tetap saja, tidak ada gerakan balasan dari janin kesayanganku. Kuulangi lagi dan lagi. Dia masih saja tetap diam. Tanganku bergetar. Gelas di tanganku terpecah di lantai. Nak, ayo gerak, Nak. Nak, jangan diem dong. Mama khawatir. Nak, jangan ngerjain Mama. Aku mencubit-cubit perutku yang saat itu tampak membesar. Anakku sayang, lagi bobok ya di dalam. Aku tak bisa menahan air mataku. Tapi aku tak menyerah. Ku goyangkan perutku dengan lembut ke kanan dan ke kiri berulang kali.
Hanya saja semua nihil. Aku tak merasakan gerakannya sama sekali. Padahal biasanya justru di malam hari gerakan janinku sedang aktif-aktifnya. Pikiranku tak tenang. Aku merengek sangat keras. Tidak ada siapa-siapa di rumah. Tak kuhiraukan pecahan gelas kaca yang berhamburan di bawah kakiku. Aku mengkhawatirkan keadaan janinku. Suara motor Mas Wiryo terdengar semakin jelas di telingaku. Aku sontak berlari ke depan pintu untuk segera menghampirinya. Kubuka pintu depan dengan keras. "Mas, kita ke rumah sakit sekarang." "Ada apa sayang? Tenang dulu ya." Mas Wiryo terlihat kebingungan melihat wajahku yang sembab dan panik. "Mas, ayo kita ke rumah sakit, Mas. Anakku, anak kita." Aku menangis sejadi-jadinya. Mas Wiryo segera turun dari motornya. Dia segera memelukku dan mengusap punggungku. "Tenang, Dek. Istighfar. Justru Mas bingung kalau adik nangis kayak gini. Pakai jaket adik yo. Kita ke rumah sakit sekarang. Kita temui dokter." Mas Wiryo mengambil jaket dan helm dari kamar dan memberikannya kepadaku. "Mas, kita ngebut yo Mas. Usahakan biar cepat sampai ke sana." Mas Wiryo mengegas motornya. Syukurlah, jalanan malam ini tidak begitu ramai. Kendaraan bermotor sangat jarang, karena pemilik kendaraan bermotor hanyalah orang-orang tertentu saja. Sehingga hanya dalam waktu 1 jam kami bisa sampai di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, kami harus menunggu nomor antrian. Aku sudah pusar, pura-baraba perutku berharap ada sedikit gerakan dari janinku. Sekitar 45 menit kami menunggu, kulihat ada suster keluar dari pintu ruangan konsultasi. "Atas nama Ibu Jumiati." Tak berlama-lama, aku segera berdiri memasuki ruangan konsultasi, disusul Mas Wiryo di belakangku. Seorang dokter wanita setengah baya yang memakai jilbab putih memberikan senyuman padaku. Biasanya bukan dengan beliau aku berkonsultasi. Namun, hal itu tidak penting. Yang aku pikirkan adalah secepatnya mengetahui kondisi janinku. "Selamat malam, Ibu Jumiati ya. Ada keluhan apa, Bu?" Di sebelah dokter itu, ada suster yang sudah siap mencatat apa yang hendak aku pertanyakan. "Dok, bayi saya ndak gerak lagi, Dok," kataku tanpa basa-basi. "Tenang ya, Bu. Pergerakan bayi memang tidak bisa ditebak. Biasanya, kalau nggak gerak, tandanya dia sedang tidur, Bu. Janin juga ada waktu tidurnya loh, meskipun di dalam kandungan," ujar dokter itu dengan senyum tenangnya. "Suster, tolong bantu cek berat badan dan tekanan darah Ibu Jum ya," perintah dokter itu kepada suster di sebelahnya. Lagi dan lagi, tekanan darahku di atas 150. Tak heran, aku seringkali mengalami pusing dan mual yang hebat. Suster lalu menyuruhku berbaring, dan dokter itu segera mengambil alat pendeteksi detak jantung janin. Aku harap-harap cemas, sembari berdoa, semoga janinku baik-baik saja. Semoga dia benar-benar sedang tidur. Memang, tak kumpungkiri, semenjak kehilangan mama, aku menjadi lebih sensitif. Aku menjadi terlalu mengkhawatirkan apapun, meski hanya hal kecil. Dokter itu mengoperasikan alatnya di perutku. Kuperhatikan wajahnya saat memeriksaku. Tampak jelas beliau terlihat bingung. Dokter itu menyudahi pemeriksaannya. Aku kembali duduk di depan meja konsultasi. "Begini, Bu. Saya baca dari riwayat pemeriksaan kehamilan Ibu di sini, ada beberapa gejala yang mengarah pada kehamilan preeklamsia. Jadi..." Oke kawan Aceh, demikianlah akhir cerita untuk episode kali ini. Gimana nih menurut kawan Aceh?
Bagian mana yang ceritanya seru untuk kita bahas bersama? Yuk, tinggalin keseruannya di kolom komentar ya. Buat yang masih penasaran sama kelanjutan ceritanya, kasih jempolnya dulu dong, biar Aceh makin cepat update-nya lagi. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh semuanya ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.